Bayangkan, selama belasan tahun Anda dipaksa hidup dalam gudang pengap, terkunci di antara barang rongsokan, sementara ibu kandung Anda adalah seorang diva yang hidup dalam kemewahan panggung Jakarta. Inilah kenyataan pahit yang dialami Resa, pemuda asal Banyuwangi yang identitasnya sempat terkubur dalam debu masa lalu. Namun kini, kebenaran tak lagi bisa bersembunyi setelah sebuah amplop putih dibuka dan menunjukkan angka yang mengerikan, 99% akurat secara biologis. Apakah ini akhir dari penderitaannya atau justru awal dari skandal yang akan meruntuhkan nama besar sang artis? Simak kisah lengkapnya karena darah tak pernah berbohong meski disekap dalam ruang gelap sekalipun. Di sebuah sudut terpencil Banyuwangi, tersimpan sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat dari hiruk-pikuk pemberitaan media nasional. Resa, seorang pemuda yang hidup dalam kesenyapan, terpaksa menghabiskan masa mudanya di sebuah bangunan yang lebih layak disebut gudang daripada tempat tinggal manusia. Di antara tumpukan barang rongsokan dan debu yang menebal, ia merajut hari-hari penuh kesendirian tanpa kemewahan sedikit pun. Bangunan pengap itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda yang diduga memiliki hubungan darah dengan artis papan atas harus bertahan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Keberadaannya yang terisolasi memicu pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu hingga ia harus terasingkan di sana. Nama Denada tiba-tiba terseret dalam pusaran kabar miring yang mengaitkan masa lalunya dengan sosok pemuda di gudang tersebut. Rumor yang awalnya hanya berupa bisikan samar di kalangan masyarakat lokal, kini meledak menjadi konsumsi publik yang menggemparkan. Banyak yang tak percaya bahwa sang penyanyi yang dikenal sebagai sosok ibu tangguh ini memiliki kaitan dengan pemuda di Banyuwangi. Spekulasi demi spekulasi bermunculan, menciptakan tekanan batin bagi semua pihak yang terlibat dalam drama kehidupan nyata ini. Publik seolah menuntut jawaban jujur atas teka-teki yang telah terkubur selama puluhan tahun. Di tengah simpang siur informasi, bayang-bayang masa lalu mulai muncul ke permukaan, memaksa semua orang untuk melihat kembali lembaran lama. Demi mengakhiri keraguan yang menyiksa dan spekulasi liar yang tak berujung, sebuah langkah medis yang sangat menentukan akhirnya diambil. Tes DNA diputuskan sebagai satu-satunya cara ilmiah untuk membuktikan identitas asli Resa dan hubungannya dengan Denada. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan protokol kerahasiaan yang sangat ketat, guna menghindari kebocoran informasi sebelum waktunya. Ketegangan menyelimuti atmosfer di kedua belah pihak, karena hasil dari tes ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan penentu masa depan dan status sosial seseorang. Resa menanti dengan penuh harap, sementara pihak keluarga besar bersiap menghadapi kenyataan pahit atau manis yang akan terungkap. Ini adalah pertaruhan besar demi sebuah kebenaran. Hari-hari penantian hasil laboratorium terasa berjalan sangat lambat, penuh dengan kecemasan yang menghimpit dada bagi mereka yang terlibat. Setiap detik diisi dengan doa dan kekhawatiran tentang bagaimana hidup mereka akan berubah setelah amplop hasil tes dibuka. Resa, yang selama ini hanya mengenal dinding gudang, mungkin akan segera mendapatkan dunia yang jauh lebih luas dan berbeda. Di sisi lain, Denada harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi konsekuensi moral dan tanggung jawab yang mungkin muncul secara tiba-tiba. Media sosial pun tak henti-hentinya membahas kemungkinan yang akan terjadi, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi sang artis. Semua mata tertuju pada satu titik, menantikan keabsahan garis keturunan yang lama hilang. Saat yang dinantikan akhirnya tiba, ketika sebuah dokumen resmi laboratorium menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan dan tak terbantahkan. Angka yang tertera di sana menunjukkan tingkat akurasi sebesar 99%, sebuah kepastian biologis yang mutlak. Hasil ini menegaskan bahwa Resa memang benar merupakan anak kandung dari masa lalu yang selama ini tersimpan dalam bayang-bayang. Persentase tersebut menutup semua celah keraguan dan mematahkan segala bentuk penyangkalan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Fakta medis ini menjadi palu hakim yang menentukan bahwa pemuda dari gudang Banyuwangi itu memiliki hak atas identitas keluarganya. Keheningan seketika pecah menjadi isak tangis dan rasa tidak percaya atas takdir yang begitu dramatis. Melihat kembali kehidupan Resa di gudang setelah hasil DNA keluar, mendatangkan rasa perih yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Selama bertahun-tahun, ia harus berjuang melawan rasa dingin, lapar, dan kesepian tanpa kehadiran figur orang tua yang seharusnya melindunginya.
Betapa kontras kehidupannya dengan gemerlap panggung sandiwara yang selama ini identik dengan nama besar keluarganya di Jakarta. Di dalam gudang yang gelap itu, ia hanya ditemani oleh mimpi-mimpi sederhana yang seringkali terasa mustahil untuk diwujudkan. Penderitaan fisik dan batin yang ia alami menjadi bukti nyata betapa kerasnya kehidupan yang harus ia tempuh demi sebuah pengakuan. Resa adalah simbol ketabahan yang luar biasa di tengah hantaman badai nasib yang sangat tidak adil. Bagi Denada, hasil tes DNA ini adalah sebuah ujian hidup yang sangat berat sekaligus momen untuk melakukan rekonsiliasi dengan masa lalunya. Sebagai seorang ibu yang selama ini dipuji karena dedikasinya, ia kini dihadapkan pada kenyataan adanya seorang putra yang terabaikan. Beban moral yang ia pikul tentu tidak ringan, mengingat ada waktu bertahun-tahun yang hilang dan tak mungkin bisa diputar kembali. Ia harus berani menghadapi kritik publik sambil berusaha merajut kembali hubungan yang telah terputus sekian lama dengan Resa. Keputusan-keputusan besar kini ada di tangannya. Apakah ia akan merangkul masa lalu itu dengan tangan terbuka atau tetap menjaga jarak? Keberaniannya untuk mengakui dan memperbaiki keadaan akan menjadi tolok ukur integritasnya. Setelah kabar hasil DNA tersebar luas, gelombang simpati dari masyarakat mengalir deras untuk sosok Resa yang malang. Banyak netizen yang merasa terenyuh dengan kisah hidupnya dan mengecam kondisi tempat tinggalnya yang sangat tidak manusiawi di dalam gudang. Dukungan moral dan bantuan mulai ditawarkan oleh berbagai pihak yang ingin melihat Resa mendapatkan kehidupan yang layak. Di sisi lain, publik juga memberikan dukungan kepada Denada agar bisa melewati masa sulit ini dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa setiap anak memiliki hak untuk dicintai, terlepas dari kerumitan masa lalu orang tuanya. Drama ini telah menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam di hati setiap orang yang mengikutinya. Kini, setelah status hukum dan biologisnya jelas, Resa dihadapkan pada babak baru yang penuh dengan tantangan dan harapan baru. Ia harus meninggalkan gudang tua yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya dan mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih terang. Proses adaptasi dari kehidupan terisolasi menuju dunia luar yang penuh sorotan tentu memerlukan pendampingan psikologis yang sangat intensif. Resa diharapkan bisa meraih pendidikan dan fasilitas kesehatan yang selama ini terabaikan demi masa depan yang lebih cerah. Kehangatan keluarga yang baru ditemukannya akan menjadi obat penawar bagi luka-luka lama yang pernah bersarang di hatinya. Ini adalah momen kebangkitan bagi seorang pemuda yang hampir saja terlupakan oleh sejarah keluarganya sendiri. Tragedi dan kebahagiaan yang bercampur aduk dalam kisah Resa dan Denada memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa sepahit apapun kenyataan di masa lalu, kejujuran akan selalu menjadi jalan terbaik untuk menemukan kedamaian batin sejati. Ikatan darah adalah sesuatu yang sakral dan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh jarak, waktu, ataupun dinding gudang yang tebal. Kejadian ini mengajarkan tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain demi memulai lembaran baru yang lebih bersih dan jujur. Akhir dari drama ini bukanlah sekedar hasil tes DNA, melainkan tentang bagaimana manusia memilih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Cinta dan pengakuan adalah rumah sesungguhnya bagi setiap jiwa yang sedang mencari arah untuk pulang.